Oke. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya. Ibu harap semua, Ibu Lili harapkan semua anak-anak dalam keadaan sehat ya. Sehat semua. Selalu tidak lupa juga melakukan protokol kesehatan walau di rumah ya. Walau di rumah tetap jaga jarak, memakai masker ya saat keluar rumah, mencuci tangan itu untuk menjaga diri kalian sendiri, untuk tetap menjaga protokol kesehatan walau di rumah ya. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar sampai siang nanti. Yuk kita mulai doanya. Siapa yang memimpin? Doa pagi. Doa pagi siapa? Kenny, siapa Ken? Tugasnya? Hari ini Kenneth sama Paul, Bu. Kenneth, Paul dulu. Paul dulu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami akan mengerjakan soal-soal yang diberikan Bu Lili, berarti kami akan bisa menjawab soal-soal yang diberikan Bu Lili, dan berarti Bu Lili yang akan mengajar kami dari awal hingga tengah dan akhir pelajaran. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar. Oke, seperti biasa pembelajaran ya. Kita sebelum mulai kita akan mengucapkan Pancasila. Yuk, siapa yang memimpin Pancasila? Kenneth? Saya, Bu. Ayo, Paul. Ayo. Pancasila. Ayo. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Samuel, mana Samuel? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lakukan tepuk PPK. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, baiklah. Dengan kita selalu melakukan tepuk PPK, boleh harapkan anak-anak mempunyai jiwa nasionalis ya, menjadi siswa-siswa pelajar yang berkarakter. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 1, yaitu tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Disiapkan bukunya tema 8. Tema 8. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Pembelajaran 2.
ya. Kita tinggal di planet Bumi. Planet Bumi mengalami siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab pengaruh perbedaan waktu bagi kita? Yuk kita pelajari. Ya, coba dibaca bacaan yang ada di buku. Yuk dibaca. Ken, nanti Ken dibaca Ken. Bangun pagi, Udin teringat akan mimpinya semalam. Ia bermimpi bertemu dengan teman-teman lamanya yang berada di daerah lain di Indonesia. Udin rindu bertemu mereka. Dia kemudian bertanya tentang pagi. Sebelum melakukan apakah mereka di sana pagi ini. Cukup. Paul, lanjutkan Paul. Apa Bu? Lanjutkan. Yuk kita amati kegiatan teman-teman Udin di bawah ini. WIB, Bakti Indonesia Barat, bagian Barat. Kartu Sanggar, Sumatera Barat, pukul 5. WIB, sayup-sayup terdengar ayam berkata. Buyung menggeliat, malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa. Akan tetapi, Buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah dan bersiap-siap ke sekolah. Wita, waktu Indonesia bagian tengah. Mamuju, Sulawesi Barat, pukul 6. Wita, Alang mengayu sepedanya menuju sekolah. Cukup 20 menit mengayuh. Ia sudah tiba di sekolah. Masih ada waktu 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. Alang selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebelum mulai belajar. WIT, waktu Indonesia bagian timur. Jailolo, Maluku Utara, pukul 7. Ferdi membaca sekilas soal di kertasnya dengan tersenyum. Hari ini ulangan matematika pada jam pertama kemarin sore. Ferdi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan Pak Sami dapat dikerjakannya dengan mudah. Oke, gantian. Kenneth, Ya Bu, waktu menunjukkan pukul 19 WIB, 20 WITA, 21 WIT. Batu Sangkar, Sumatera Barat, pukul 19 WIB. Buyung mengambil nasi dan sayur. Buyung dan keluarganya makan malam bersama. Dalam waktu makan malam mereka biasa bertukar cerita tentang kegiatan hari itu. Buyung bersyukur ayah dan ibu selalu menemaninya setiap malam. Waktu makan malam selalu menjadi waktu yang Mamuju, Sulawesi Barat, pukul 20 WITA. Alang sedang mengerjakan PR. Tidak terlalu banyak PR hari ini. Alang sudah mengerjakan sebagian tugasnya sejak beberapa hari yang lalu. 1 jam lagi Alang harus bersiap-siap tidur. Pada hari sekolah, ibu tidak mengizinkan Alang menonton televisi. Alang paham ibu ingin dia konsentrasi dalam belajar. Jojo. Ya, Jailolo, Maluku Utara, pukul 21.00 WIB. Hujan rintik-rintik masih terdengar di luar. Dingin udara malam mulai terasa. Ferdi sudah akan berselimut di tempat tidurnya. Kantuk mulai datang, tetapi Ferdi masih mencoba untuk menyelesaikan membaca beberapa halaman bukunya. Ia terbiasa membaca buku sebelum tidur, namun Ferdi tidak
membaca sambil tidur. Oke. Apa kalian tadi sudah melihat video yang boleh kirim di grup? Sudah? Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, mungkin kalian tentu akan bertanya dalam hati atau ingin tahu tentang perbedaan waktu ya di bumi disebabkan oleh apa dan bagaimana proses pergantian siang dan malam bisa terjadi. Mungkin dalam hati ingin tanya seperti itu atau ingin tahu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mengetahui tentang perbedaan waktu di bumi dan pengaruhnya. Kemudian dengan mencari informasi penting, ya, menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam paragraf. Kemudian dengan mengamati garis lintang dan garis bujur pada peta, kalian akan mengetahui ya tentang kegiatan tentang perbedaan waktu di bumi dan pengaruhnya pada kegiatan sehari-hari. Ya, itu mungkin yang akan kalian ingin tahu tujuan pembelajaran agar kalian bisa menyebutkan pengaruh-pengaruh apa. Ya, pengaruh-pengaruh apa yang disebabkan oleh revolusi rotasi bumi. Ya. Di Indonesia Indonesia berada di antara dua samudra. Siapa yang tahu samudra apa dan apa? Indonesia berada di dua samudra apa dan apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Siapa yang tahu angkat tangan? Angkat tangan aja. Samudra apa? Apa Kenneth? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga berada di antara dua benua. Benua apakah? Siapa yang bisa? Benua apa? Angkat tangan. Jojo. Benua Australia dan benua Australia dan benua satunya apa? Australia dan benua apa? Anak-anak yang tahu yang lain? Australia dan benua Asia. Ya. Indonesia berada di dua benua adalah Asia dan Australia. Kalau samudra, India dan Pasifik. Nah, letak Indonesia itu pada peta dinyatakan dalam garis bujur dan garis lintang. Kalau kalian ingin mencatat apa yang dijelaskan Bu Lili, itu yang penting itu tolong dicatat ya sambil menulis apa yang perlu dicatat, apa yang tidak, itu untuk bahan kalian sendiri ya, bahan materi kalian sendiri. Jadi sambil mendengar penjelasan Bu Lili, kalian juga mencatat apa yang tidak ada di buku, apa yang kalian ingin tahu itu dicatat ya. Jadi letak Indonesia pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang ya. Apa itu garis lintang? Ada yang tahu? Setelah tadi melihat video, ada yang tahu apa itu garis lintang? Siapa yang tahu? Tidak apa-apa, coba apa itu garis lintang? Tadi setelah melihat video, kalian sudah melihat videonya Bu Lili tadi. Apa itu garis lintang? Apa itu garis bujur? Ada ya? Ada yang bisa? Ya. Garis lintang adalah apa? Apa, Jo? Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Oke, betul. Garis lintang adalah garis khayal yang mengelilingi bumi dari barat sampai ke mana? Dari barat sampai ke
timur. Sampai ke timur ya. Jadi garis lintang adalah garis hayal yang mengelilingi bumi dari barat sampai ke timur. Sekarang garis bujur. Apa itu garis bujur? Apa itu garis bujur? Apa itu garis bujur? Apa? Apa? Naomi, ayo Naomi. Naomi. Garis bujur adalah Garis bujur adalah garis meridian. Boleh, ada lagi? Garis apa? Saya, Bu. Ya, Paul. Garis bujur adalah suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi pada globe atau peta. Oke, garis bujur adalah atau garis hayal atau yang menghubungkan dari kutub utara sampai kutub Kutub selatan. selatan. Ya, letak astronomi Indonesia. Letak astronomi Indonesia itu juga ada yang tahu? Setelah melihat tadi 6 derajat apa? Letak astronomi Indonesia. Sam? Ayo. Derajat utara. 6 derajat lintang utara, terus berapa lagi? 11 derajat lintang selatan. 11 derajat lintang selatan dan 9 timur. 95 bujur timur dan sampai 141 derajat ujung timur. 141 bujur timur. Oke, baik. Oke. Yang artinya 6 derajat lintang utara, yang artinya adalah wilayah paling utara berada pada garis 6 derajat lintang utara. lintang utara. Utara itu terletak di Pulau W atau Sabang. Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke toh? Ya. Wilayah yang paling utara berada pada garis 6 derajat lintang utara. Yang paling selatan berada di garis berapa derajat? Paling selatan berarti 11 derajat lintang selatan, yaitu di Pulau Rote, NTT, yaitu NTT tepatnya. Sedangkan wilayah yang paling barat itu ya ujung utara Pulau Sumatera yang berada pada 95 bujur apa? Bujur timur. Sedangkan wilayah yang paling barat itu pada kota Merauke, yaitu di Pulau Papua, berada di 141 bujur timur. Ya. Nah, sudah mengertikah anak-anak tentang garis lintang dan garis bujur? Ya, garis bujur dan garis lintang memiliki fungsi juga yang berbeda. Apa itu fungsinya garis lintang dan apakah itu fungsinya garis bujur? Garis lintang yaitu menentukan apa? Menentukan zona iklim yang ada di bumi. Seperti iklim apa? Ada iklim apa aja di bumi? Siapa yang tahu iklim di bumi apa aja?
iklimnya, iklim tropis gitu loh, panas dan dingin. tropis dan subtropis yang di kutub. Kalau musim, siapa yang tahu ada musim berapa di bumi? Ada berapa musim? Hujan, Musim. Di bumi ada berapa musim? Siapa yang tahu? musim hujan dan musim panas. Musim hujan, musim panas, ada lagi? Musim dingin, musim kemarau, musim hujan, musim gugur, musim semi. Musim semi, Musim semi. musim gugur. Ya, tuh. Fungsi dari garis bujur adalah menentukan pembagian waktu. Jadi, garis bujur itulah yang menentukan pembagian waktu. Atau pada setiap 15 derajat bujur timur atau bujur barat selisih waktunya yaitu 1 jam atau 60 menit. Oke, kita perlihatkan dulu videonya yang tadi. Bentar. Bisa kalian nanti. Close. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya, nggak bisa tampil ya videonya ya. Oke, materi aja, coba materi. Oke, sudah tampil di HP kalian? Sudah? Materinya sudah tampil di HP kalian? Belum, Bu. Oh, sudah, Bu. Sudah? Sudah? Sudah ya? Sudah? Bisa lihat? Bisa lihat? Ada, Bu. Bisa. Ada ya? Nah, ada. kemarin sudah kita pelajari tentang bumi mengalami gerakan rotasi, yaitu revolusi dan rotasi dan revolusi. Apa? Siapa yang masih ingat rotasi itu apa? Rotasi adalah gerakan bumi yang berputar pada porosnya. revolusi Adalah gerakan bumi mengelilingi matahari sesuai garis edarnya. Ya. Adanya dua gerakan ini menyebabkan bumi mengalami kondisi yang berbeda.
Kemarin kita sudah pelajari akibat-akibatnya, ya. Tentang akibat-akibatnya kemarin sudah, akibat rotasi, akibat revolusi bumi, ya. Kemudian sekarang kita akan mempelajari tentang perbedaan waktu yang ada di Indonesia. Perbedaan WIB, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian timur, waktu Indonesia bagian tengah, dan itu yang ada di Indonesia, perbedaan waktu. Perbedaan WIB, WIT, dan WITA, siapa yang kemarin liburan ke Bali pasti bingung ya ketika sampai di sana, kok waktu di Bali lebih cepat 1 jam dari Jakarta. Nah, bagaimana kita tahu perbedaan WIB, WIT, dan WITA? Apa singkatan WIB dan WITA? Kalian sudah paham semua apa itu WIB, apa itu WITA, ya. Kemudian langsung ke waktu Indonesia bagian timur. Apa saja? Pulau apa saja yang waktu bagian timur? Yang bagian timur, adalah di situ Maluku. bagian WIB dulu, WIB waktu Indonesia bagian barat apa saja yang sudah Bulik berikan itu? Aceh, Utara, Sumatera Barat, Riau, Banten, Kepulauan Jambi, Oke. Lalu apa lagi? Habis Jambi. Yuk dibaca itu apa? Jawa, Bengkulu, Kalimantan Barat, Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Banten, Lampung. Ya. Itu yang WIB. Sekarang WIT. Waktu Indonesia bagian timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat. Nah, sekarang waktu Indonesia bagian tengah yaitu Bali. Yuk dibaca. Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Selatan, Sulawesi Tenggara. Ya, perbedaan waktu WIB, WIT, dan WITA. Bagaimana dengan perbedaan waktunya? Nah, jadi terdapat beberapa perbedaan waktu di antara ketiganya. Penjelasannya adalah seperti berikut. WIB, waktu Indonesia Barat, pukul 9, WITA, pukul 10, WIT, pukul 11. Ya, jadi perbedaannya WIB dengan WIT berapa jam, anak-anak? WIB dan WIT. WIB dan WIT 2 jam. 2 jam. WITA dengan WIT. WITA dengan WIT 1 jam. Ya, kalau WIB ke WITA ditambah, ya, kemudian WITA ke WIB adalah dikurangi, selisihnya 1 jam. Perbedaan waktu WIB ke WITA, perbedaan 1 jam lebih cepat. Jika kamu balik dari WITA ke WIB, maka dikurangi dengan 1 jam. Contoh soalnya, jika di Jakarta pukul 9 WIB, maka waktu di Bali adalah pukul 10. Perbedaan WITA ke WIT, perbedaan 1 jam lebih cepat. Contohnya, jika di Bali pukul 9, WITA pada waktu di Jayapura adalah pukul 10. Jayapura pukul 10.
Perbedaan with ke with. With ke with. Perbedaan waktunya adalah 2 jam lebih cepat. Contohnya, jika Jayapura pukul 9 WIT, maka waktu di Jakarta pukul berapa? 7. Pukul 7. Ya. Sekarang sebelum ke tugas mandiri menjawab soal, sekarang apakah ada yang tanya? Apakah ada yang tanya? Ada, Bu. Saya mau tanya, mengapa ada perbedaan waktu di bumi? Terus, apa tadi? Mengapa ada perbedaan waktu di bumi? Mengapa ada perbedaan waktu di bumi? Ada yang bisa menjawab? Mengapa ada perbedaan waktu di bumi? Ada yang bisa menjawab? Menjawab pertanyaan dari temannya, adakah? Mengapa ada perbedaan waktu di bumi? Ayo. Ada yang bisa menjawab pertanyaan temannya? Karena apa? Ada rotasi bumi. Nah, itu betul. Karena ada rotasi bumi. Apa itu rotasi bumi tadi? Apa itu tadi rotasi bumi? Apa itu rotasi bumi, sayang? Loh? Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Ya, rotasi bumi yaitu perputaran bumi pada porosnya. Kalian kemarin kan sudah membuat apa video ya, cara-cara bagaimana bumi berputar. Sudah kan praktek kemarin? Sudah? Nah, kok nggak tahu mengapa ada perbedaan waktu siang dan malam? Karena ada perputaran bumi yang berputar pada porosnya. 1 kali putar berapa? 1 kali 24 jam. Mengapa ada perbedaan siang dan malam? Karena bumi berputar. Berarti yang terkena sinar matahari mengalami siang. Yang tidak terkena sinar matahari mengalami malam. Oke, itu ya jawabannya mengapa ada perbedaan waktu siang dan perbedaan waktu. Ada lagi siapa yang tanya? Ada, Bu. Apa? Mengapa ada daerah bumi yang terang dan gelap? Ya, tadi sudah Bu Lilik jelaskan sekalian tadi pertanyaan Kenneth. Mengapa bumi ada yang mengalami terang dan gelap? Kira-kira apa? Sama tidak dengan pertanyaan nomor 1? Pertanyaan Kenneth. Sama tidak? Ini Sama. tanya. Berarti apa? Mengapa ada bumi yang gelap dan terang? Sama. Apa? Karena tersebut daerah banyak terkena sinar matahari. Terkena sinar matahari itu mengalami siang, terang, dan yang tidak terkena yang membelakangi sinar matahari mengalami gelap. Nah, daerah-daerah mana yang mengalami waktu siang dan malam itu karena perputaran bumi pada porosnya. Yuk, tadi sudah terjawab, sudah sekalian. Yang ketiga, siapa lagi yang tanya? Saya, Bu. Ya. Apakah matahari atau bumi yang berputar? Apakah matahari atau bumi yang berputar? Gimana? Bumi. Bumi yang berputar.
bisa mencontohkan, bisa membuktikan kalau bumi itu berputar? Seperti kemarin yang boleh ceritakan, boleh jelaskan tentang gerak semu harian matahari. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat gerak semu matahari kemarin ceritanya? Ada? Karena bumi mengelilingi Matahari terbit dari mana? Terbenam dari mana? Matahari terbit dari timur. Timur tenggelam di barat. Nah, terus ayo gerak semu harian matahari kemarin tuh loh. Udah boleh jelaskan toh? Yuk. Siapakah yang berputar? Apakah matahari atau bumi yang berputar, yang mengelilingi? Itu gerak semu harian matahari itu loh kemarin. Yang sudah boleh jelaskan. Ya. Matahari seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali. Matahari terbit dari seakan-akan matahari kan terbit dari timur, terbenam ke barat. Nah, seakan-akan matahari yang berjalan kan itu, seakan-akan matahari yang bergerak kan itu, iya. Nah, pergerakan terbit dan terbenamnya matahari itulah yang disebut dengan gerak semu harian. Nah, matahari tidak bergerak, matahari tidak mengelilingi bumi, tapi bumi yang bergerak atau berputar mengelilingi matahari. Ya, itu loh jawaban yang sudah dijawab. Kemudian sekarang tanya dengan adakah yang bisa membuat pertanyaan dari kata apa dan mengapa tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini? Apakah ada yang bisa membuat pertanyaan apa atau bagaimana tentang materi perbedaan waktu? Siapa yang bisa? Apa dan bagaimana? Ada? Saya, Bu. Apa yang dimaksud garis lintang? Apa yang dimaksud dengan garis lintang? Apa tadi garis lintang? Apa tadi garis lintang? Tidak dicatat ya. Garis apa tadi? Garis hayal apa? Garis lintang? Garis hayal yang melingkar bumi. Garis hayal yang mengelilingi bumi. Sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana? Siapa yang bisa membuat pertanyaan bagaimana? Siapa yang bisa membuat pertanyaan dengan kata kalimat tanya bagaimana? Apa? Apa, Nana? Bagaimana sejatinya siang dan malam? Bagaimana terjadinya siang dan malam? Siapa yang bisa menjawab? Karena adanya revolusi. Karena adanya revolusi bumi. Betul, revolusi bumi. Rotasi bumi. Apa sih akibatnya kemarin rotasi bumi? Apa saja yang bisa? Siapa yang bisa? Akibat rotasi bumi. 1. Terjadinya siang dan malam. Oke, yang kedua.
Yang kedua? Yang kedua, adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Yang ketiga? Yang ketiga, Ayo. gerak semu harian matahari. Yang keempat, banyak loh. Ayo, siapa Yang Sam? keempat, Matthew? Ayo, mana suaranya Pak Ol? yang keempat, pergerakan arus laut. Samuel? Ayo Samuel. Mana suaranya Samuel? Ayo aktif. Terjadinya siang dan malam, perubahan arah angin dan terbentuknya topan. Terjadinya perbedaan waktu di belahan bumi yang berbeda. Timbulnya medan magnet bumi. Oke, kalau revolusi sekarang, apa akibatnya revolusi? Apa akibat revolusi? Terjadinya gerak semu matahari, terjadinya perbedaan waktu siang dan malam, terjadinya perubahan musim di bumi, penetapan kalender Masehi. Oke, ya. Tuh pembelajaran hari ini ya, kalian bisa menyebutkan apa pengaruh-pengaruh dari rotasi, pengaruh dari revolusi bumi, dan bisa mengidentifikasikan perbedaan waktu di Indonesia, yaitu WIB, waktu Indonesia bagian Barat, dan WITA, waktu Indonesia bagian apa WITA? Apa WITA? Tengah. Kemudian WIT, waktu Indonesia bagian timur, dan daerah-daerah mana yang termasuk WIB, daerah-daerah mana yang termasuk WITA, dan daerah-daerah mana yang termasuk WIT. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan tugas mandiri yang akan Bulik berikan ya pada file, nanti Bulik kirim filenya yang tadi. Bentar. Oke, bisa lihat? Sudah tampil? Sudah tampil anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah? Sudah tampil? Sudah, Bu. Ya, oke. Ya. Soal yaitu ada 10 soal ya. Contoh tentang perbedaan waktu. Nomor 1, mengapa perbedaan waktu antara WIB dan WITA adalah 2 jam? Jika jam menunjukkan 20 di WITA, berapakah waktu Indonesia bagian Barat? Pukul berapa? Kemudian nomor 3, selisih antara WITA dan WIB berapa jam? Nomor 4, jam 9 WITA jam berapa di WIB? Perbedaan waktu Bandung dan Medan adalah, ya kamu cari kotanya, Bandung itu di mana, Medan di mana, ya. Kemudian nomor 6, berapa perbedaan waktu WIB dan WITA? Nomor 7 adalah Rani sedang dalam perjalanan menuju Bali menggunakan mobil dari Surabaya. Lama perjalanan Rani sekitar 8 jam. Jika Rani berangkat pukul 7 dari Surabaya, jam berapa Rani sampai di Bali? Ya, nanti kalian coba Bali dan Surabaya, dia berjalan sekitar sudah 8 jam. Sampai pukul berapa Rani tiba di Bali. Kemudian nomor 8, Andi berangkat dari Jakarta pukul 7. Dia mau pergi ke Denpasar. Perjalanannya 2 jam menggunakan pesawat. Pukul berapakah Andi sampai di Denpasar? Ceritakan. Nomor 9, ceritakan bagaimana proses gerak semu harian matahari yang tadi barusan boleh jelaskan dan kalian jawab tadi. Apa tadi, bagaimana prosesnya gerak semu matahari?
Nomor 10, pada belahan bumi bagian selatan terjadi 4 musim. Coba kalian sebutkan musim-musim tersebut dan tulis terjadi pada tanggal dan bulan berapa. Nanti boleh materi boleh share kembali di grup atau di Google Classroom ya. Itu ya tentang tugas mandiri. Tugas mandiri. Oke. Oke anak-anak. Materi perbedaan waktu dan pengaruhnya sudah kita pelajari dan kalian pahami. Untuk itu tugas-tugas jangan lupa ya, jangan lupa dikerjakan. Pengirimannya di Classroom atau di grup. Di Classroom atau di grup. Cepat di Classroom atau di grup, enaknya pengiriman jawaban. Classroom. Di Classroom atau di grup? Classroom. Lebih cepat di mana? Classroom. Oke, nanti dikirim di Classroom. Ya, sementara kita nunggu materi dari Pak Tri. Pak Tri belum kirim ya. Belum kirim jawaban, belum kirim soal. Nanti malam jangan lupa ya. Nanti malam untuk Pak Tri. PJOK pertemuan jam 7. Oke. Untuk pembelajaran tema hari ini kita akhiri dulu ya untuk tugasnya. Berikutnya nanti kita recall kembali ya, kita recall kembali. Kemudian pembelajaran materi tema 8 subtema 2 boleh akhiri sampai di sini. Sebelum diakhiri ada yang ditanyakan? Tidak ada. Soalnya yang terdapat itu dikerjain dap. Kenapa? Soal yang di Classroom dikerjain. Iya sudah boleh kirim toh di Classroom ya. Soal yang ini toh sama kan? Ya. Oke. Iya. Ya dikerjakan. Tapi kita itu dulu. PH dulu. Habis ini kita PH dulu. Ya, PH dulu. Penilaian ulangan harian dulu. Subtema tema 6 ya. Tema 6. Subtema 2. Enggak tema 7. Tema 2 toh. Subtema 2 kan hari ini. Iya. Iya. Ulangan tema 6 subtema 2 kan hari ini. Iya. Oke. Iya. Tema 2 kemarin tema 1 sampai 3. Iya. Kemarin tema 1 sub pembelajaran 1. Sekarang subtema 2. Kok tema 3? Ya, untuk itu boleh ucapkan terima kasih pembelajaran tema 8. Boleh akhiri sampai di sini, kita lanjut ke penilaian harian. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan materi pembelajaran materi tema 8. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri, sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke. Yuk kita tutup pembelajarannya dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, yaitu dengan berdoa. Yuk. Siapa yang berdoa? Nanti kita lanjut lagi. Yuk. Saya, Bu. Kenneth. Teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, tolong berkatilah kami yang mau belajar, berkati kami agar kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih anak-anakku sekalian kelas 6. Pembelajaran hari ini lancar. Semoga materi dan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, tetap jaga kesehatan. Ya, baik di rumah, walaupun di rumah, tetap jaga jarak, protokol-protokol kesehatan agar kita selalu tetap sehat selalu dan semangat untuk belajar dari rumah. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran hari Rabu. Oke, bye-bye.